Baik, langsung saja Bapak Ibu, ya. Hari ini adalah hari kemerdekaan buat kita bangsa Indonesia. Kita memperingati hari kemerdekaan yang ke-78 ya. Kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, Yohanes 8 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, sekali lagi saya bacakan. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Ya, firman Tuhan yang indah, yang luar biasa, tapi begitu mengandung makna yang sangat-sangat dalam. Ya, ada perkataan anak itu, ya, hanya huruf besar. Berarti anak itu artinya adalah anak manusia ataupun dalam Alkitab dikatakan yaitu Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, hari ini sesuai dengan tema kita, ya, hari kemerdekaan, maka kita juga rindu agar hidup kita mengalami kemerdekaan tentunya. Ya, kita tahu kalau ada kemerdekaan berarti kebalikannya ataupun lawan katanya adalah tidak merdeka atau diperbudak atau diperhamba, ya. Nah, lawan katanya. Jadi kalau kita merdeka berarti dulu kita pernah diperbudak, pernah dijajah, ya. Bangsa Indonesia dulu pernah dijajah oleh Belanda 350 tahun, oleh Jepang kurang lebih 2 tahun, ya. Memperjuangkan agar bisa merdeka, ya. Itu bangsa Indonesia berjuang mati-matian, ya. Butuh pengorbanan, butuh proses, butuh waktu, dan banyak nenek moyang kita yang jadi korbannya, baik wanita, baik anak-anak, dan juga para kaum pria diperbudak, ya, diperbudak secara fisik, dipekerjakan rodi, diperbudak juga secara mental, ya, karena dididik, dibodoh-bodohi, ya, tidak diberikan pengajaran yang benar. Kenapa? Ya biar bisa diperbudak gitu, ya. Jadi seorang hamba itu harus taat kepada yang memperbudak ataupun tuannya, seperti itu. Ya, jadi walaupun itu harus mengorbankan jiwanya, mengorbankan nyawanya, tapi yang namanya hamba itu harus taat kepada tuannya. Nah, pagi hari ini kita mau belajar, ya. Kita sebagai anak Tuhan, ya, tentu kita juga rindu agar hidup kita diberdekakan ataupun mengalami kemerdekaan yang sejati, tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar, ya. Ada 2, ya, yang harus, ya, atau cara ataupun yang harus dialami oleh anak-anak Tuhan, proses dari perbudakan tadi, dari perhambaan tadi. Yang pertama itu kita harus merdeka dari perbudakan dosa, ya. Di dalam Galatia 5 ayat 1, ya, firman Tuhan berkata demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan, ya. Amin, ya. Jadi jelas dikatakan, jika kita sebagai anak Tuhan kita mau merdeka, ya, yang pertama tadi kita harus merdeka dari perbudakan dosa. Nah, kita tahu, ya, bahwa setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, melanggar perintah Allah, maka kita itu jatuh ke dalam hambaan dosa, ya. Nah, dan untuk ini kita harus, ya, percaya bahwa oleh kuasa Kristus kita bisa lepas dari dosa itu, walaupun itu dosa keturunan, karena kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Nah, pada pagi hari ini Allah mengingatkan kita, kalau kita sungguh-sungguh mau bebas dari
kutuk dosa itu, kita harus memberikan diri kita kepada Tuhan Yesus, menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan Yesus, dan kita dikatakan berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi kita yang sudah Kristen, kita yang sudah beriman kepada Yesus Kristus, kita harus berdiri teguh, jangan mau lagi kembali ke habitat yang lama, ya. Tuhan Yesus sudah mati, Tuhan Yesus sudah berkorban untuk menebus kita dari perbudakan dosa tadi, ya. Tapi karena kita lalai, kita bisa lagi kita jatuh. Ya, kalau bahasa sekarang dikatakan murtad katanya, ya. Nah, jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Maka pada pagi ini Allah mengingatkan kita, jangan lagi kembali kepada hidup yang lama. Allah sudah memilih kita, Allah sudah menebus kita. Mari kita tetap berdiri teguh. Kita harus berjuang. Jangan lagi kembali kepada kuk perhambaan itu. Sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Ya, sama seperti para pejuang kita dulu bangsa Indonesia. Ketika mereka merebut kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan itu. Kalau mereka tidak berjuang, kalau mereka tidak yakin, kalau mereka tidak sepakat ataupun taat untuk terus bersama-sama mereka untuk memproklamirkan, maka bangsa Indonesia tidak akan pernah merdeka, ya. Hanya mereka, kalau kita baca sejarah kita luar biasa perjuangan para pejuang-pejuang kita, ya, kita hanya modalnya bambu runcing, sementara musuh bangsa Indonesia pada waktu itu mereka sudah canggih, mereka punya pedang, mereka punya pistol. Bangsa Indonesia hanya dengan bambu runcing sama tenaga. Ya, tapi jiwa mereka, kerinduan mereka, hati mereka untuk merdeka, untuk tidak mau lagi jadi hamba, tidak mau lagi jadi budak, itu sangat kuat sekali. Jadi kerinduan itu, ya, tekad itu sangat diperlukan agar kita bisa terbebas dari kuk perhambaan. Makanya dikatakan di Galatia 5 ayat 1 itu, karena itu berdirilah teguh, ya, dan jangan lagi mau dikenakan oleh kuk perhambaan. Ya, biarlah kita juga, ya, tetap berdiri. Walaupun godaan di luar sana, tawaran di luar sana mungkin banyak, ya, agar kita melupakan, agar kita meninggalkan iman kita kepada Yesus Kristus. Tapi pada hari ini Allah mau kita tetap berdiri teguh, kita tetap berpegang kepada iman kita, kita tetap taat kepada Yesus Kristus sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus merdeka dari perbudakan iblis dan kuasa-kuasa kegelapan yang jahat, ya. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 26, ya, Alkitab berkata demikian. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya, ya. Amin. Jadi yang kedua, kita juga harus sadar. Ya, jelas dikatakannya, ya, sadar kembali dan kita mau melepaskan diri, punya kerinduan untuk lepas dari jerat iblis yang mengikat kita. Jerat iblis itu apa? Ya, yaitu keinginan-keinginan kita yang sesaat, keinginan kita yang instan, ya. Jadi di dalam dunia ini banyak tawaran-tawaran, ya. Banyak sekali tawaran-tawaran dari jerat iblis, ya, menawarkan kepada kita kenikmatan dunia, ya, fasilitas-fasilitas yang bisa kita dapatkan secara instan. Mereka tawarkan, ya. Contohnya apa? Seperti kesugihan keingintahuan, ya. Nah, itu banyak, ya. Saya dengar karena saya pernah dulu dagang, ya, Antip. Nah, di sana mereka mengajak saya, katanya begini, nah, Bu, mau nggak Bu, harus Bu, gitu, ya. Nah,
Terus saya bilang, penglaris apa? Saya dengan polosnya. Penglaris apa maksudnya? Ya, biar kantin ibu rame lah. Ini kan kita bersaing nih. Ada 20. Ya, kalau ibu mau laris, ya ibu ada orang saya kenal. Ya, sudah ini Bu, sudah teruji Bu. Dia dari Gunung Kawi. Lah, saya dengarnya aja belum pernah. Nah, terus saya bilang, waduh Mas, saya nggak ngerti itu. Dan saya kayaknya nggak tertarik deh yang seperti itu. Saya cukup berdoa kepada Tuhan. Kalau memang ya kita sungguh-sungguh berdoa, saya percaya rezeki Tuhan sudah atur. Yang penting kita berusaha, ya kita percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kita. Nah, saya bicara seperti itu. Nah, itulah tawaran dunia yang mereka menawarkan agar kita masuk ke dalam jerat iblis. Ditawarkan biar apa namanya usaha kamu laku, biar jabatan kamu naik, biar kamu itu disayang sama bos kamu. Wah, ternyata dunia ini. Nah, tapi mereka tidak tahu di balik itu, ya. Maka tadi jerat iblis itu juga tidak mau gratis, dia tidak mau berkorban tanpa ada yang dia harus terima, ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering baca di ya majalah-majalah ataupun kita dengar di televisi, ya, atau sekarang ini sudah banyak YouTube, ya, banyak video-video beredar bahwa orang-orang yang masuk ke dalam jerat iblis itu kelihatannya pada awalnya manis, ya, seperti tadi usahanya bisa memang maju sementara yang ramai gitu kan, tapi nanti di akhirnya ya maka si iblis tadi ya menuntut korban sehingga tiba-tiba keluarganya ada yang meninggal kecelakaan ya tanpa diduga atau mengalami satu penyakit yang tidak dimengerti dengan akal sehat, tidak masuk logika gitu ya. Itulah jerat iblis itu. Karena dia juga tidak mau dia gratis ya. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Nah demikian juga lah kita pada pagi hari ini. Allah mau agar kita jangan mau masuk ke dalam jerat iblis, ke dalam kuasa-kuasa kegelapan. Hanya karena kita pengen ya hidup sesaat kelihatannya baik, kelihatannya sejahtera, tapi di balik itu nanti kita jadi sengsara, bahkan sampai ke anak cucu kita. Nah, pada pagi hari ini Tuhan mau kita bebas dari kedua hal di atas yang tadi, merdeka dari perbudakan dosa, dosa keturunan, ya dosa yang kita lakukan sendiri karena keinginan hati kita, karena ego kita, dan kemudian yang kedua kita juga harus merdeka dari perbudakan iblis ataupun jerat iblis, dari kuasa kegelapan yang sangat jahat. Nah, karena itu Bapak Ibu pada pagi hari ini ya Allah mau kita sebagai anak-anak Tuhan terbebas dari dua hal tersebut di atas, merdeka dari kedua hal tersebut di atas ya. Kita berkata dulu memang kamu adalah hamba dosa, tapi sekarang ketika kita sudah mengenal Kristus, ketika kita sudah menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus ya sudah mati untuk kita, sudah bangkit untuk kita, maka kita sekarang bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran ya. Dan oleh karena itu kita percaya ya bahwa setiap tuntunan Roh Kudus hidup kita ya dituntun Roh Kudus, maka kita akan dibawa kepada hidup ataupun jalan yang benar di hadapan Allah ya. Allah mau semua anak-anaknya
bahkan seluruh umat manusia ini, semua berjalan pada jalan kebenaran. Semua selamat. Semua mengalami kebaikan. Semua mengalami kesejahteraan. Mengalami kemakmuran. Pokoknya apa saja yang baik. Itu yang Tuhan mau. Karena dia berencana menciptakan manusia adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Mengalami kebaikan, mengalami kesejahteraan, dan semua fasilitas surga itu tidak bisa kita dapatkan. Tapi tentunya itu tadi, kita harus yakin, kita harus percaya, dan kita sudah menyerahkan hidup kita, dan kita merdeka dari segala dosa-dosa, perbudakan dosa, dan kita juga merdeka dari perbudakan si iblis ataupun jerat iblis dan kuasa-kuasa kegelapan. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini ya, Allah mau kita ucap syukur, kita berterima kasih karena kita sudah dipilih oleh Tuhan. Ya, kita sudah diangkat oleh Tuhan Yesus menjadi miliknya yang sempurna, yang tidak bercacat celah. Oleh karena itu kita harus lebih lagi, lebih intim lagi kepada Tuhan. Lebih lagi kita dengaran akan suara Tuhan. Dan lebih lagi peka akan Roh Kudus. Akan apa yang harus kita kerjakan. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sama seperti tadi perjuangan para pejuang kita bangsa Indonesia. Ya, ketika mereka bertekad untuk tetap berdiri, untuk tetap mengikrarkan kita harus merdeka dari penjajah, ya, dari seluruh perbudakan yang sudah dilakukan beratus tahun di Indonesia. Ketika tekad itu ada, ketika kerinduan itu ada, bulat niat mereka, maka mereka mengikrarkan, memproklamasikan hari kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan tepatnya pada hari ini kita memperingatinya. Seluruh bangsa Indonesia tentunya bersuka cita, baik yang ada di dalam negeri, demikian juga yang di luar negeri. Kita bangga, ya, kita sudah merdeka, kita tidak lagi diperhamba, dan kita sudah bisa mengatur rumah tangga kita sendiri, mengatur negara kita sendiri. Pemimpin kita sudah bisa membuat program untuk diri sendiri. Kenapa? Karena sudah merdeka, tidak lagi tergantung kepada bangsa yang menjajah kita. Oleh karena itu pagi hari ini Allah juga ingatkan kita. Kita percaya kita sudah merdeka dari kedua hal tadi, dari perbudakan dosa dan juga kuasa-kuasa kegelapan. Maka marilah kita ya berdiri teguh untuk terus percaya, mengikut Tuhan, ya, taat akan firman-Nya, mencari ya kebenarannya, intim lagi kepada Dia, sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan di dalam kehidupan kita, jika itu selaras dengan kehendak Tuhan, jika itu selaras dengan firman Tuhan, maka itu terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu, kita bersyukur ya pada pagi hari ini, kita yang sudah merdeka, kita yang sudah mengikrarkan diri bahwa kita ini adalah milik Kristus, kita ini sudah ditebus, maka kita juga harus taat kepadanya, taat kepada firman, dan peka terhadap Roh Kudus. Mari terus aktifkan Roh Kudus dalam hati kita, sehingga kita bisa mendengar suara Tuhan, dan kita bisa melakukan apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Kita percaya bahwa tuntunan Roh Kudus itu tidak pernah membawa kita kepada jalan yang sesat, ya, tetapi Dia akan membawa langkah-langkah hidup kita kepada jalan yang benar di hadapan akhirat, ya, sehingga kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Karakter kita berubah dari hari ke hari seperti karakter Kristus, ya, yang penuh kasih, yang penuh
belas kasihan, dan juga peduli kepada sesama. Untuk itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita sekali lagi mengucap syukur juga untuk bangsa kita, bangsa Indonesia yang sudah merdeka. Ya, 78 tahun kita peringati hari ini. Kita bangga ya menjadi bangsa Indonesia, dan mari terus juga kita taat kepada pemimpin kita, taat kepada peraturan di negara kita. Jadi secara ya dunia kita harus taat kepada pemerintah, kepada pemimpin, kepada peraturan yang sudah dibuat oleh negara kita, dan juga secara rohani kita harus taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika itu kedua-duanya bisa kita jalankan dengan baik, maka kita menjadi orang yang mengalami surga walaupun kita masih di bumi. Ya, demikian Bapak Ibu firman Tuhan pagi hari ini. Sekali lagi, mari kita katakan merdeka. Ya, kita bangga pada hari ini bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan yang 78. Tapi kita lebih bangga lagi jika pada hari ini juga kita katakan kita merdeka dari perbudakan dosa, kita merdeka dari jerat iblis, ya. Kita katakan kami ini adalah hamba Tuhan. Saya ini adalah hamba Allah. Jadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Kita tutup, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Tuhan sudah memberikan kami pelajaran agar kami Tuhan berdiri teguh di dalam iman kami kepada Yesus Kristus dan percaya akan karya keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan, yang Tuhan Yesus sudah selesaikan di kayu salib, dan Tuhan bangkit untuk menebus kami dari perbudakan dosa-dosa, dari perbudakan iblis ataupun kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur sebab Engkau sudah memilih kami, Engkau sudah mengangkat kami menjadi anak-Mu, menjadi ahli waris. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Biarlah seluruh hidup kami, Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah dari hari ke hari kami juga mengalami perubahan oleh kuasa darah Yesus di dalam Roh yang kudus yang tinggal di dalam hati kami, dalam hidup kami, yang senantiasa menghibur kami, menguatkan kami, bahkan menuntun kami kepada jalan-jalan Tuhan, kepada langkah-langkah kebenaran di hadapan Allah. Biarlah itu terus membawa kami lebih dan lebih lagi Tuhan, agar kami mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Rancangan Allah buat masa depan kami. Seperti yang Tuhan sudah janjikan. Bahwa Tuhan sudah merancangkan rancangan damai sejahtera bagi kami. Dan masa depan yang penuh harapan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapak buat pagi ini. Terima kasih Roh Kudus. Engkau hebat, Engkau ajaib. Dan terima kasih juga buat The Power of Love. Terima kasih buat seluruh partisipan yang sudah mendengarkan. Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada ya Bapak. Biarlah Tuhan Engkau juga memulihkan kami, memerdekakan kami dari kebiasaan-kebiasaan kami, dari ego kami, dari hal-hal yang tidak baik, pikiran-pikiran negatif. Kami mau buang semuanya itu. Kami mau berjanji. Kami mau mengikut Tuhan. Kami mau mengikut Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya.